Hari ini kita akan menyelami kisah kelam yang mengungkap bagaimana Picton mengancam, menyiksa, dan menghabisi korbannya, bahkan memanfaatkan jasad korbannya dengan cara yang sangat mengerikan. Ready? Let's investigate. Hi guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kriminal Viral. Tempat kita akan bergibah tentang kasus-kasus kriminal viral yang ada di Indonesia maupun dunia. Pokoknya siapin cemilan kalian dan juga duduk manis, karena di Krim Viral, kamu dan aku jadi detektif kece yang gak kalah update dari netizen 62. Di balik sebuah peternakan babi yang tampak biasa di British Columbia, Kanada, tersimpan sebuah kisah kelam yang tak pernah terbayangkan. Robert William Picton, peternak yang berubah menjadi penghabis nyawa berantai dan paling brutal dalam sejarah Kanada. Menjadikan peternakan miliknya menjadi tempat terjadinya kejahatan mengerikan yang mengguncang dunia. Siapkan diri kalian karena kisah ini akan penuh kengerian dan pelajaran pahit. So, siap gibah kriminal bareng aku? Let's go! Robert Picton lahir dan besar di Port Coquitlam, British Columbia dalam keluarga peternak babi. Ayahnya seorang pria keras dan otoriter yang dikenal kasar terhadap keluarga. Robert dan juga saudara-saudaranya ini tumbuh dalam keluarga penuh tekanan dan juga kekerasan. Setelah orang tua mereka meninggal, Robert dan saudara laki-lakinya mewarisi peternakan babi keluarga. Peternakan itu menjadi pusat hidup mereka, sekaligus tempat yang kelak menjadi saksi bisu dan tragedi mengerikan. Lingkungan sosial sekitar termasuk kawasan downtown East Side, Vancouver, dikenal dengan tingkat kemiskinan tinggi, obat-obat terlarang, dan pekerja seks yang rentan menjadi sasaran kejahatan. Pada awal 1990-an, Picton mulai menunjukkan perilaku aneh dan juga gelap. Ia mulai mengundang perempuan ke peternakannya dengan janji pesta dan juga bantuan. Nah, korban pertamanya sulit dipastikan ya, tapi yang pasti dari waktu ke waktu korban-korban mulai hilang tanpa kabar dari kawasan downtown East Side. Untuk korban selamat, Wendy Lynn Isteter berhasil melarikan diri setelah diserang dan memberikan kesaksian, meski kasusnya tidak lanjut karena stigma sosial terhadapnya. Picton menggunakan metode yang sangat sadis. Ia memikat korban dengan janji-janji palsu, lalu mengurung dan menyiksa mereka. Setelah korban dihabisi, jasad korbannya dibawa ke rumah jagal di peternakan. Tubuh-tubuh itu lalu dipotong-potong layaknya hewan sembelihan. Dagingnya diolah menjadi sosis dan produk-produk lainnya. Wow, gila banget. Beberapa sosis bahkan disajikan di pesta-pesta yang disediakan oleh Picton sendiri nih. Ada pula dugaan bahwa lemak korban diolah menjadi gelatin untuk dijadikan produk kecantikan. Kengerian ini bukan sekedar rumor, melainkan fakta yang terungkap dari bukti-bukti forensik. Kasus ini terbongkar secara tidak sengaja pada tahun 2002 saat polisi datang untuk menyita senjata api ilegal yang ada di peternakan Picton. Apa yang mereka temukan membuat mereka terkejut dan ngeri. Sisa-sisa tubuh perempuan berserakan di seluruh peternakan, tengkorak, tulang, atau barang-barang pribadi korban ditemukan di berbagai sudut. Penyelidikan pun diperluas, melibatkan ahli forensik dan DNA untuk mengidentifikasi korban dan mengumpulkan bukti. Korban-korban Picton ini sendiri sebagian besar adalah perempuan muda yang hidup di pinggiran masyarakat, banyak di antaranya merupakan pekerja seks dan pecandu obat-obatan terlarang. Nama-nama mereka menjadi saksi bisu tragedi ini. Sheila, Weisbrand, Bull, Julf, Yang, Misal, dan banyak lagi. Keluarga mereka hidup dalam duka mendalam, seiring mereka merasa diabaikan oleh sistem hukum yang lamban dan juga diskriminatif. Robert Picton ini dikenal sebagai seorang pria yang pendiam dan juga canggung, namun di balik itu tersimpan psikopat yang sangat berbahaya. Menurut ahli psikologi kriminolog, perilaku Picton menunjukkan ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial, ketidakmampuan empati, dan impulsivitas tinggi. Tindakannya yang brutal dan kejam mencerminkan trauma masa kecil dari ketidakstabilan emosional yang tidak ditangani.
Di dalam penjara, seorang polisi menyamar sebagai tahanan dan berhasil mendapatkan pengakuan dari Picton. Ia mengaku telah menghabisi 49 perempuan dan bahkan menyesal tidak dapat mencapai target yaitu 50 korban. Pada tahun 2007, Picton dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun proses hukum ini juga membuka banyak kritik terhadap sistem yang gagal melindungi korban sejak awal. Robert Picton meninggal dunia di dalam penjara pada tahun 2024 setelah ia dihabisi oleh narapidana lainnya. Meski sudah tiada, kisah kelamnya ini tetap menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak menutup mata terhadap korban-korban rentan dan memperbaiki sistem hukum agar tragedi serupa tidak lagi terulang. Dr. Lisa, ahli forensik yang pernah menangani kasus ini, mengatakan bahwa kasus Picton ini adalah salah satu yang paling kompleks dan mengerikan dalam karir saya. Pengolahan jasad korban menjadi produk makanan adalah suatu hal yang tidak biasa dan menunjukkan tingkat kekejaman luar biasa. Dan dari psikolog kriminal Dr. Michelle Turner mengatakan bahwa Picton ini menunjukkan pola psikopat klasik. Ia tidak hanya menghilangkan nyawa, tapi ia juga memperlakukan korbannya sebagai objek tanpa rasa empati sama sekali. Dan ini sangat mengerikan. Kisah Robert Picton bukan hanya tentang kejahatan yang mengerikan, tapi juga tentang bagaimana masyarakat dan sistem hukum bisa jadi gagal melindungi yang paling rentan. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih peduli, tidak mengabaikan suara korban, dan terus memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh orang. Thank you banget untuk kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar kita bisa terus bergibah tentang kasus-kasus viral yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan tentunya kita bisa belajar dari kasus-kasus nyata dan makin waspada di dunia nyata maupun di dunia maya. Nyalain juga ya loncengnya supaya kalian selalu update kalau aku upload video-video baru yang gak kalah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita Krim Viral berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, and stay jadi detektif kece versi kalian. See you, bye-bye.